Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ridwan Saiful Mukmin dari mahasiswa Mercu Buana. Alhamdulillah ini bisa mendapatkan waktu ketemu Bapak via Zoom meeting ini. Alhamdulillah ini kami saya khususnya dari mahasiswa Mercu Buana Psikologi. Ini diharapkan bisa mewawancarai seseorang yang berpengaruh atau seseorang yang memiliki karir yang dirasa cukup mapan. Nah ini alhamdulillah saya ketemu Bapak dan mohon Bapak nanti bisa berpartisipasi dalam wawancara yang saya laksanakan. Bersedia ya Bapak? Ya. Baik Pak. Ya baik, terima kasih Pak. Oke, Bapak, saya mau tahu untuk nama lengkap Bapak itu siapa dan apakah benar di sini di saat sekarang ini Bapak menjabat sebagai DPD Ketua Jamu dan sebagai entrepreneur direktur utama di perusahaan jamu Jogja ya Bapak? Kalau boleh tahu siapa nama Bapak lengkapnya? Ya, nama saya Teguh Hadi Nugraha, kebetulan juga sebagai direktur di PT Naturindo Fresh Yogyakarta. Dan memang salah satunya PT Naturindo ini bergerak di bidang produksi dan pemasaran jamu. Dan kebetulan juga diamanai oleh rekan-rekan pengusaha jamu di DIY untuk menjadi ketua GP Jamu DIY. Demikian Mas. Baik, terima kasih Pak. Berarti nama lengkapnya Bapak Raden Teguh Hadi Nugraha ya Bapak. Dan ya, untuk menjabat sekarang sebagai gabungan pengusaha jamu ketua ya di DIY. Oke baik. Oke Pak, bisa mulai ya Pak. Untuk beberapa nanti saya ajukan beberapa pertanyaan mungkin terkait dengan pengalaman Bapak untuk bagaimana mengawalinya dan menjadi direktur utama di PT Naturindo Fresh. Oke, yang pertama, bagaimana strategi mengawali karir Bapak dari awal sampai sekarang Bapak? Ya, pada intinya yang dilakukan itu berawal dari sebuah keterpaksaan. Jadi saya itu keluar dari sebuah perusahaan di Jogja. Sudah banyak saya pilih bahwa di Jogja itu kan sudah kita di luar. Jadinya awal pertama adalah memang ada niat dari saya bahwa kalau mau pemasaran dari menjual, jadi awalnya semacam itu yang kami lakukan. Jadi intinya kami berusaha untuk bagaimana mempunyai usaha itu dengan penjualan, sales semacam itu. Awalnya seperti itu yang melatar belakangi kenapa bisa berkembang ya. Intinya kami mengawali karir di usaha atau wirausaha ini berawal dari titik di zona tidak nyaman, jadi kepepet gitu. Terus apa yang dilakukan yang bisa untuk mengejar semuanya? Tentu saja dengan jelas nggak Mas? Jelas Bapak.
Oh iya. Oke, Gimana? oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, dari mengawali itu memang diawali dari kepepet, dan hal itu menjadi motivasi Bapak untuk bergerak, dan alhamdulillah perusahaan dari UMKM sekarang sudah berkembang untuk menjadi perusahaan yang PT ya, bentuk PT ya Bapak. Oke, baik. Terus dari situ apakah kerja secara multitasking atau sistematis Bapak? Kalau dilihat setiap usaha di awal itu tentu saja mengawali sebuah usaha itu tentu saja berperan ganda. Jadi apa pekerjaan apa mesti kita lakukan sendiri, awalnya semacam itu. Jadi kita ketika memulai dari home industry pun yang pertama memang karyawan juga satu diproduksi, akhirnya apa-apa kita lakukan sendiri, juga kita berusaha menjual sendiri. Jadi kalau di awalnya itu memang begitu. Saya menyadari bahwa di awal memulai sebuah usaha itu memang apa-apa harus kita lakukan sendiri. Ibaratnya kalau dilihat dari OP sampai keuangan sampai itu ya dilakukan sendiri. Tapi saya pikir pada saat itu saya tidak bisa berlama-lama dengan kondisi yang semacam ini, sehingga kami waktu itu saya sudah berpikir bahwa ini harus ada sistemnya. Jadi produksi nanti akan sendiri siapa, kemudian yang marketing itu siapa. Itu berjalan sekitar 1 tahun itu kami sudah punya dasar, paling enggak punya dasar bahwa ini harus ada produksi sendiri, kemudian pemasaran sendiri, sistemnya pemasaran bagaimana, itu mulai kita tentu pada tahun kedua. Jadi tahun pertama ya memang semuanya boleh dibilang peran gandanya banyak banget. Untuk mengawalinya, oh baik. Berarti untuk mengawalinya apapun dikerjakan sendiri ya Bapak? Iya, semua usaha tentunya mesti begitu. Oh begitu. Kalau kita mulai dari nol, kecuali itu sebuah usaha warisan atau apa, itu mungkin kita datang langsung, oh kamu manajer marketing. Kalau ini kan kita mau benar-benar mulai dari nol, sebuah usaha dari home industry semacam. Ini pekerjaan rumahan, usaha rumahan. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi perusahaan yang dibilang sudah besar ya Bapak. Oke Pak, dari proses itu mungkin kan pasti ada pembelajaran apa saja yang mungkin dilakukan oleh Bapak sendiri terkait dari awalnya UMKM dan terbentuklah Persero, sebuah perusahaan yang namanya PT Bapak. Nah, kalau pembelajaran yang saya ini malah justru saya dari perusahaan multi level marketing. Jadi kan tadinya saya bekerja di sebuah perusahaan produksi di perkebunan. Nah, kemudian ketika mau langkah ke Jogja ingin belajar marketing, tentu saja yang paling enak dipelajari waktu itu adalah multi level marketing, karena di sana ada edukasi semacam seminar. Pertama kali pembelajaran yang saya dapatkan itu malah dari multi level marketing, dengan banyak bukunya, buku motivasi dan sebagainya. Waktu itu yang inspirasi saya juga salah satunya waktu zaman kuliah dulu udah ada AMB, sebuah multi level marketing AMB, dan itu salah satu bukunya memang saya punya buku dari itu tentang motivasi di dalam mencapai tujuan, intinya dalam kehidupan sebetulnya, tapi itu lebih cenderung kita ke pemasaran ya. Oh baik Pak. Dengan pembelajarannya begitu Mas. Jadi
banyak nyari yang gratisan, Oh, banyak yang iya. nyari yang gratisan, entah di ikut komite dan sebagainya. Iya Pak, tapi tetap hal itu bisa terwujud walaupun pembelajarannya secara gratis, tapi kan pasti ilmunya juga bermanfaat. Oke Pak, dari pengembangan karir Bapak sendiri, pasti Bapak memiliki strategi yang khusus untuk bisa mencapai karir Bapak untuk saat ini. Sebenarnya kalau strategi itu tidak ini juga sih, nggak ada yang khusus dalam perjalanannya, itu tidak ada menggunakan strategi khusus kan, karena pada itu saya terinspirasi dari motivasi-motivasi itu bahwa pada dasarnya menjalankan sebuah usaha ataupun sebuah pekerjaan untuk mencapai tujuan itu butuh fokus, kemudian butuh totalitas. Nah, sementara yang saya lakukan atau kami lakukan bersama-sama dengan rekan-rekan ini di awal-awalnya juga semacam itu. Jadi kami yuk kita fokus. Fokus itu pada saat kita sesuatu yang kita lakukan ini mungkin banyak kendala dan sebagainya, kita tidak langsung mudah meninggalkan apa yang kita kerjakan, tetapi terus bertahan, ulet mencari solusinya apa. Jadi kalau strategi itu hampir dimiliki oleh hal yang umum lah menurut saya, karena saya nggak tahu apa teori-teori pengembangan usaha ya. Kita berjalan begitu saja. Kemudian terus satu hal yang saya yakini juga bahwa tidak semata IQ atau nilai akademis itu yang bisa dapat menjadikan seseorang itu bisa mencapai tujuannya. Itu hanya salah satu faktor. Jadi kecerdasan, upayakan yang lain. Faktor yang lain bisa kita tutup dengan keuletan, dengan kemampuan kita punya banyak relasi dan sebagainya. Jadi begitu kalau masalah strategi untuk ini, salah satunya yang menjadi motivasi saya pada saat itu juga itu. Kemudian saya itu menyadari bahwa saya itu tidak bisa banyak hal yang dikuasai. Saya juga memahami bahwa ini memerlukan sebuah kerjasama ataupun kolaborasi dengan baik itu dengan SDM maupun dengan usaha atau instansi yang lain. Dalam hal ini saya lebih cenderung pada kalau kerjasama di awal-awal itu kita tidak ada kerjasama dengan perusahaan atau instansi, tapi yang jelas kita punya tim. Jadi SDM yang mendapatkan SDM yang paling tidak ada kemauan yang sama. Jadi SDM-nya itu start ya menurut saya pada waktu itu ya sama kondisinya dengan saya. Jadi SDM yang ada di PT Naturindo Press perintisnya dulu itu kondisinya sama. Jadi mereka mempunyai irama yang sama. Jadi sama-sama punya pengalaman dari pekerjaan lain, terus kemudian keluar, kita ketemu di situ, kemudian ayo kita mau nggak jalan begini, semacam itu. Jadi ada persamaan itu yang kita memilih SDM itu untuk bareng-bareng untuk mengembangkan usaha yang sedang kita rintis. Ini karena pertama dulu kan kita rekrut tidak model pakai psikotes dan sebagainya, pokoknya kita tahu bahwa etos kerja teman, etos kerja saudara ada yang sevisi lah dengan saya. Itu akhirnya ya alhamdulillah bisa, khususnya yang nggak ada. Kita mengalir begitu saja karena kita yakin bahwa tadi ada yang kelewatan bahwa memang tidak sekedar kecerdasan, tidak sekedar itu ya, tapi yang penting juga ada spiritual. Karena bagaimanapun campur tangan Tuhan itu
di dalam menentukan seseorang berhasil atau tidak itu besar sekali, dan malah itu yang mutlak, dan saya meyakini itu. Mungkin begitu, Mas. Baik Pak Teguh, luar biasa sekali karena mengawali dan merekrut tim-tim yang satu rasa, satu visi ya. Jadi membentuk kekuatan yang sama dan itu bisa terwujud dengan, alhamdulillah terwujud dengan baik. Oke, selanjutnya tentu dalam menjalani bisnis ini selama ini tentu tak jauh dari konflik. Nah, ini strategi apa Pak kalau seberapa sering terjadi konflik dan strategi apa untuk mengatasi konflik tersebut? Ya, jadi dalam satu keluarga aja mungkin juga ada konflik ya, antara ibu dengan anak, kadang-kadang anak dengan anak. Sama halnya kita di dalam sebuah organisasi usaha ini juga dengan latar belakang yang berbeda, walaupun tadi punya misi yang sama, setidaknya semacam itu. Tapi bukan berarti tanpa konflik. Tapi menurut saya pada hal yang demikian itu ada sisi positifnya. Jadi karena kita memang di awal-awal itu kita rekrut kan tidak seperti saat ini, rekrut ya berdasarkan kepercayaan, berdasarkan oh saya yakin si teman ini punya kelebihan di sini, kemudian dia bisa dipercaya, dia orangnya amanah. Artinya dalam perjalanannya itu juga nggak akan banyak konflik-konflik yang ini, mudah diredam kalaupun ada konflik-konflik itu. Memang ada positif negatifnya dengan sistem yang semacam itu. Ya tentu saja ya kalau mau yang positif ya enak kan ya, profesional. Rekrutmen ya dengan menjalani prosedur-prosedur rekrutmen yang profesional. Itu kalau 4 tahun pertama kita melangkah mengawali usaha ini ya nggak bisa kita lakukan saat itu ya kita percaya pada tidak menggunakan aplikasi-aplikasi rekrutmen yang sesuai dengan standar yang ada. Kecuali sekarang, kalau sekarang ini kan kita sudah mau cari orang produksi syaratnya harus ini ya sudah seperti pada umumnya sebuah corporate standar gitu ya. Tidak. Iya, kalau sekarang standar. Tapi awalnya kan tidak standar semacam itu. Jadi kalau konflik intinya ada, tetapi konflik yang besar itu karena awalnya kita tadi mengawali dengan ini teman, ini saudara dan sebagainya, itu ada positifnya, konfliknya jalan. Cuma sebenarnya yang negatifnya itu juga ada. Kalau negatifnya itu sebetulnya jadi kurang kompetitif di antar SDM di yang sama, di level yang sama. Misalkan kita punya manajer, kemudian untuk seharusnya seorang manajer itu kan diperebutkan prestasinya oleh supervisor yang ada, sehingga akan ada berpacu dalam prestasi untuk mereka yang mau mengisi jabatan manajer. Itu tentu saja sebenarnya hal yang positif di sebuah usaha. Akan tetapi di kita itu jadi tidak kurang, jadi konflik-konflik atau kompetisi itu kan biasanya ada efek sampingnya, itu kan ada konflik-konflik dalam berkompetisi karena seseorang itu ada yang lurus, ada yang berkompetisi secara dengan kecurangan dan sebagainya untuk mendapatkan sebuah posisi semacam itu. Jadi konflik tadi bisa diatasi karena kami mengawali tidak rekrutmen yang standar tadi karena teman, karena ini. Tapi saya yakin bahwa dalam kedepannya ini itu bisa diatasi dengan proses seleksi kita, proses rekrutmen kita yang sudah profesional saat ini. Mungkin begitu, Mas. Baik, luar biasa ya Pak. Oke, untuk selanjutnya Pak,
untuk apakah sudah benar-benar memberikan manfaat untuk orang lain dari apa yang selama ini Bapak jalani? Yang jelas kalau manfaat itu yang bisa merasakan manfaat tentu saja pihak lain. Kalau kita memang punya visi misi dari awal berusaha untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Sebagai contoh, itu tadi pada waktu kita mengawali semuanya ini kan ada yang benar-benar tidak punya pekerjaan. Ya ayo kita bareng-bareng semuanya. Akhirnya menemukan sebuah pekerjaan dan punya penghasilan. Kalau itu dianggap sebuah manfaat, sebetulnya ya semacam itu. Tapi yang akan lebih jelas lagi untuk menyatakan bahwa apakah keberadaan usaha ini menjadi banyak menebar manfaat, tentu saja bisa di banyak hal ukurannya. Mungkin bisa ditanyakan kepada karyawan, baik itu dari level yang paling bawah sampai yang di tingkat ini manajerial dan sebagainya. Baik. Semacam itu kalau masalah manfaat. Iya, berarti baik Pak. Mungkin yang merasakan manfaat yaitu adalah pekerja atau pegawai-pegawai yang sudah bekerja di divisi yang Bapak pimpin ya. Oke baik, untuk selanjutnya Bapak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari apa yang sudah saya ajukan. Apa yang diberikan untuk menolong orang lain? Ya. Iya Pak. Sebetulnya menolong orang lain mesti kita semua itu mesti pernah disambati seseorang atau keluarga bahwa kita mereka membutuhkan biaya, dana dan sebagainya. Dalam hal ini kalau saya tetap berprinsip bahwa jangan sekedar berikan ikannya, tapi berikan kail atau jalannya. Ini yang menjadi slogan kami di dalam membantu ataupun menolong sama itu semacam itu. Kalau kita hanya sekedar memberi ikan sekeranjang itu paling juga cukup untuk 2-3 hari satu keluarga. Tapi kalau kita bisa memberi jala, memberi kail, kan kemudian kita bisa mengajari mereka bagaimana cara menjala, di mana tempat yang banyak ikan. Hal-hal yang semacam itu kita sampaikan, itu tentu saja mereka akan memperbanyak kailnya sendiri, memperbanyak jalannya sendiri di kemudian hari dengan berjalannya waktu. Prinsipnya semacam itu. Tapi kalau kita hanya sekedar memberikan sesuatu yang berupa ikannya, yang kalau menurut saya sih pas. Kecuali memang betul-betul tidak mampu, itu lain halnya. Bagaimana kita mau menolong seseorang. Jadi semacam itu. Berikan kailnya, maka insya Allah dia akan punya banyak kail dan banyak jala. Ya. Seperti itu Mas mungkin. Baik Pak. Ya, luar biasa ya. Oke Pak, ini sebagai penutup ini untuk kami mungkin dari Bapak sendiri, untuk pesan kami sebagai mahasiswa Mercu Buana. Mungkin nantinya pas saat kami lulus, kan mungkin ada beberapa yang ingin menjadi entrepreneur atau pengusaha lah. Kisi-kisi apa yang mungkin bisa dijalani atau mungkin ditempuh oleh mahasiswa yang nantinya lulus dari kuliah. Terima kasih Pak. Ya, ya. Pada intinya memang secara umum sudah saya sampaikan bahwa nilai-nilai akademik itu penting, tapi itu bukan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan atau kesuksesan bagi seorang. Jadi kadang kita banyak lihat juga bahwa orang yang tidak mempunyai latar pendidikan tinggi pun itu juga bisa sukses. Itu artinya yang saya sampaikan tadi bahwa
belajar untuk mencapai nilai akademik tinggi itu penting. Tapi bukan satu-satunya jalan. Kalau menurut saya, karena mungkin saya sudah mengalami bagaimana itu ternyata pada waktu muda ini, rekan-rekan masih kuliah ini, saya akan lebih senang kalau melihat mereka yang kreatif, mereka yang sudah mencoba hal-hal yang produktif, jadi yang menghasilkan di sela-sela kuliahnya. Jadi misalkan dia mempunyai usaha kecil-kecilan yang kreatif, itu karena itu hal itu akan menjadi apa ya? Akan menjadi kebiasaan itu akan menjadi pola pikir dia. Jadi pola pikirnya sudah bukan nilai tinggi, daftar pekerjaan di sana, bukan begitu, tapi menciptakan sesuatu apa yang bisa dijual dengan nilai berapa, keuntungannya berapa. Dan ternyata itu memang betul-betul andai kata itu dimulai dari masih mahasiswa, masih kuliah, di lingkungan yang semacam itu, saya yakin itu hasilnya akan lebih banyak. Sekarang banyak toh mereka yang sukses di usia muda, karena memang berbeda dengan zaman orang tua kita atau zaman dulu itu, bahwa orang belajar itu untuk menjadi pegawai, kalau bisa pegawai negeri, pegawai BUMN, semacam itu. Itu pola itu yang mungkin seharusnya kita ubah dari sekarang. Jadi mulailah pada waktu kita menempuh pendidikan atau saat ini menempuh pendidikan, itu apa yang bisa kita kerjakan di sela-sela kita mengisi fokus pada kuliah. Memang kadang-kadang ada yang juga menyampaikan gini, yang penting kan cepat lulus itu kan sudah membantu orang tua. Cepat-cepat lulus itu kan sudah membantu orang tua. Tapi kalau lulus terus tidak habis lulus, kita tidak bisa punya pekerjaan, tidak punya usaha, ya tetap tidak membantu toh. Orang tuanya kan ya jadi prihatin, jadi mikir karena anaknya nganggur padahal dia sudah sekolah tinggi. Apalagi sampai S2 terus nganggur itu gimana? Makanya kalau menurut saya kecerdasan akademis itu ya memang penting, harus penting, tapi tidak 100% itu, karena ada yang namanya sosial. Jadi bagaimana dia berkomunikasi dengan sosial, semacam itu. Kemudian spiritual itu juga apa artinya kalau dia nilai akademisnya tinggi tapi tidak bisa moral, tidak bisa boleh dibilang kurang dan sebagainya. Jadi intinya seperti itu. Dan saya suka sekali kalau ada mahasiswa yang sudah sambil kuliah, kuliah sambil bekerja. Jadi sambil usaha semacam itu. Itu karena saya yakin akan lebih baik daripada sekedar kita yang hanya kuliah, bagaimana mendapat nilai tinggi. Ini kalau tidak dipunya spiritual yang baik, ya mendapatkan nilai tinggi dengan cara yang macam-macam kan, menghalalkan segala macam. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Pak atas pesan-pesannya. Tentu hal ini menjadi perhatian kami, khususnya dari mahasiswa Mercu Buana R3 Psikologi. Oke Pak, terima kasih atas waktunya, dan alhamdulillah di ujung acara wawancara ini, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang sudah disampaikan Bapak bisa bermanfaat untuk kami, maupun secara teoritis maupun secara akademis. Dan insya Allah ini nanti kami akan share di akunnya universitas. Semoga ini menjadi suatu inspirasi untuk kita bersama. Terima kasih Pak, ya, dan selamat malam. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.